Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari Gus Aziz Jazuli, saudara ya. Beliau dengan mudahnya menjawab pernyataan dan statement dari Novel Al-Idrus yang sudah memalsukan sejarah, mengatakan kalau orang-orang Ba'alwi banyak yang berdarah-darah demi kemerdekaan Republik Indonesia, katanya ya. Kita lihat bersama-sama, ini cuplikan video dari Gus Aziz Jazuli, nanti kita tanggapi saudara. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Karena besok itu adalah hari santri nasional, di mana hari ini disahkan oleh Presiden Jokowi periode 2019-2024 dan sekarang digantikan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto dengan wakil presiden yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka Saudara Bapak sekarang, karena sekarang itu sudah jadi wakil presiden Republik Indonesia ya. Nah, kemudian di sini untuk mengenang hari tersebut tanggal 22 Oktober, di mana saat itu gerakan para santri, gerakan para kiai, gerakan para ulama, gerakan masyarakat Indonesia yang ingin menjadi orang-orang yang merdeka seutuhnya. Tentu hal itu sudah dikaji oleh para peneliti, oleh para sejarawan ya, sehingga tidak mungkin beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi itu mengesahkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Nah, hanya saja di sini saya akan mengulas ya sebuah videonya Bapak Novel Al-Idrus, Al-Idrus. Sebenarnya ini sudah lama sepertinya, dan tentunya dari sini kita akan bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para Habaib Ba'alawi di masa-masa penjajahan, baik itu masa penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang. Langsung saja kita simak ya, silahkan. Kita sama Habib udah tinggalkan ganti Ustaz yang lain banyak Ustaz. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat buka sama sejarah. Habib barokah. Allah yang menghormati Habaib barokah. Oke, terus? Negeri ini demi kemerdekaan. Berapa banyak darah Habib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Nah, baca sejarah. Berapa banyak Habaib yang mati demi NKRI. Allah. Para habaib adalah para pejuang, mereka adalah para pahlawan, mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang gak takut apapun, mereka orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Subhanallah, itu saja dulu ya. Nanti sisanya kita sisakan di di live pada malam hari ini, insya Allah. Kemudian di sini ya, oke, mari kita buka sebuah. Karena ini kan beliau menyuruh kita untuk kembali menelaah sejarah ya. Di sini ada sebuah buku dengan judul Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, karya LWC Van den Berg ya, Van den Berg. Dan tentu buku ini adalah buku sezaman ya, karena beliau itu mewawancarai serta melihat dan menyaksikan bagaimana
yang dilakukan oleh para habaib saat itu dengan pemerintah kolonial Belanda ya. Karena memang untuk buku ini itu disusunnya itu sekitar tahun 1884 sampai 1885. Silakan Anda buka di situ ya. Nanti saya akan tampilkan di layar. Dan nanti silahkan para sahabat-sahabat, para teman-teman sendiri untuk menyimpulkannya apakah statement yang disampaikan oleh Bapak Novel Alidrus itu sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Di mana saya bacakan ya, masalah politik di Indonesia, masalah politik di Nusantara dilihat oleh orang Arab Hadramaut dengan ketidakpeduliannya. Tidak peduli dengan kondisi politik yang terjadi di Nusantara saat itu. Selama, dengan catatannya, selama kepentingan material dan spiritual mereka tidak menjadi taruhan. Nah, artinya ketika kepentingannya orang Arab Hadramaut, ya, kepentingan spiritual itu tidak terganggu, tidak menjadi pertaruhan, ya mereka tidak akan peduli dengan kondisi sekitar, apalagi kondisi Nusantara yang saat itu dijajah oleh kolonial Belanda, saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah menjadi satu garis bawah ya. Di situ kita dapat menyimpulkan bagaimana sikap yang mereka miliki. Kemudian mereka dengan sukarela mematuhi undang-undang dan adat istiadat di tanah air yang baru. Misalnya di daerah jajahan Belanda, vaksinasi yang sebenarnya tidak wajib namun dilaksanakan secara teratur dan terkontrol. Tidak mendapat tantangan dari mereka. Bahkan penaklukan Aceh yang menjadi bahan percakapan semua orang Eropa di Nusantara tidak ada gemanya sama sekali di koloni-koloni Arab. Nah, artinya untuk perjuangan Aceh sekalipun di kalangan orang-orang Belanda di Nusantara ini, orang-orang Eropa yang ada di Nusantara ini, ya sama sekali tidak ada pembicaraan pembahasan masukan segala macam dari kalangan orang Arab Hadramaut. Itu tidak ada sama sekali. Nah, itu masih di masa itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, jika kepentingan material mereka tersinggung, seperti contoh pada tahun-tahun terakhir ini, setelah ada perubahan pajak, mereka berubah menjadi pemberontak. Meskipun demikian, antipati mereka jarang melampaui batas penguasa setempat yang bertugas memungutnya. Jadi cuma omon-omon doang. Jadi tanpa melakukan aksi, hanya omon-omon doang, tidak ada aksi. Ketika kepentingan material mereka itu tersinggung atau menjadi taruhan atau diganggu begitu ya. Nah, baru tuh, karena kaitannya adalah dengan materi, kepentingan materi atau spiritual yang diganggu, baru mereka itu akan melawan, dan perlawanannya pun ya hanya sekedar omon-omon begitu. Nah, terus masih dalam halaman yang sama. Di dalam pertikaian antara pemerintah Belanda dan para priagung pribumi, orang Arab Hadramaut hampir selalu memihak orang Eropa. Nah, sudah jelas ini ya. Hampir selalu memihak orang Eropa. Saya ulangi lagi, hampir selalu memihak orang Eropa. Atau paling tidak bersikap netral. Hanya dalam perang Aceh ada seorang Arab Hadramaut yang lama menjadi pencetus utama perlawanan terhadap pemerintah Belanda, namun akhirnya ia pun meninggalkan para pemberontak. Dan pada akhirnya, dan ini yang dimaksud itu adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir, al-masyhur itu ya. Jadi untuk klannya itu atau marganya itu adalah al-masyhur. Nah, namanya Abdurrahman Az-Zahir. Begitu, Habib Abdurrahman Az-Zahir. Kemudian sebaliknya, ada orang Arab yang dalam perang itu telah berjasa secara politis kepada pemerintah. Subhanallah. Orang itu adalah Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Aidid, yang kini ia telah wafat. Namun ketika hayatnya adalah kepala kelompok Arab di Batavia. Untuk membalas jasanya pada tahun 1877,
Orang itu adalah Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Aidid yang kini ia telah wafat. Namun ketika hayatnya adalah kelompok Arab di Batavia. Untuk membalas jasanya pada tahun 1877, pemerintah menganugerahkan gelar kehormatan mayor dan 2 tahun kemudian pangeran. Artinya gelar tertinggi dalam kebangsawanan pribumi. Jadi selain siapa Abdurrahman Az-Zahir, selain Utsman bin Yahya, itu ada orang lain lagi. Yang tadi namanya Muhammad Abu Bakar Aidid. Nah, tuh 3 tuh ya. Oke. Selanjutnya ini akan dilanjutkan ini oleh siapa Vandenberg ya. Contoh Sayyid Aidid bukan satu-satunya yang dapat disebutkan. Sejumlah Arab terhormat yang lain juga menunjukkan loyalitas mereka kepada pemerintah Belanda. Para priagung Arab di Siak, Papalawan, Pontianak, dan Kubu Fasal yang tetap setia pada pemerintah Belanda semenjak mereka diakui sebagai penguasa daerah. Sayyid Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Pulau Sumba selama 50 tahun menjadi penghubung antara penguasa Belanda dan para pemimpin di pulau itu. Di samping itu, ia juga sangat berjasa kepada mereka yang datang ke pulau itu untuk berdagang. Seorang anggota keluarga itu yang lain, Sayyid Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri. Tadi Abdurrahman bin Abu Bakar, sekarang Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri. Pada tahun 1862 menerima gelar pangeran karena berjasa turut menyelesaikan kerusuhan di Banjarmasin. Anugerah yang sama diberikan pada tahun 1879 kepada Sayyid Abdullah bin Mansur Al-Idrus di Batavia. Nah ini, ada lagi nih, Abdullah bin Mansur Al-Idrus di Batavia yang dalam kedudukannya sebagai pemimpin upacara pribumi telah ditugasi menerima dan mengantarkan para priagung dan pemimpin pribumi dari segala tempat. Pendudukan kepala koloni Arab di Palembang selama lebih dari setengah abad ditempati keluarga Syekh Abu Bakar, Syekh Bakar bin Salim. 2 anggota keluarganya telah memperoleh anugerah gelar pangeran dari pemerintah Belanda dan bintang jasa. Karena telah membuktikan kesetiaan mereka dan berjasa menyelesaikan kerusuhan politik yang beberapa kali melanda Palembang. Akhirnya di tahun 1820 hingga 1827, Sayyid Hasan bin Umar Al-Habsyi dari Surabaya, ditugasi berbagai misi penting oleh pemerintah Belanda kepada Sultan Siam Brunei dan kepada para priagung di Pulau Bali dan di Surakarta. Ia menggunakan seluruh pengaruhnya di wilayah-wilayah itu untuk mensukseskan proyek-proyek pemerintah. Di samping itu pada tahun 1830 ia menyerahkan laporan yang paling menarik kepada Gubernur Jenderal mengenai perompak yang bergiat di Nusantara dan mengenai cara-cara memberantas mereka. Sebagai tanda terima kasih ia dianugerahi gelar pangeran pada tahun 1822 dan menerima gaji tahunan sebesar 4.800 gulden. Nah, kemudian pada pembahasan yang lain, nah, misalnya di halaman ini, di Kesultanan Aceh Tua, sejak berabad-abad yang lalu, pengaruh Arab atas politik sangat besar. Namun begitu sedikit yang dapat kami telusuri mengenai sejarah negeri itu. Jelas bahwa pengaruh itu datang dari Mekah dan bukan dari Hadramut. Memang benar bahwa di Aceh terdapat sejumlah keturunan bangsa Arab Hadramaut dan kini beberapa di antaranya menjadi pemimpin-pemimpin kecil, namun mengherankan bahwa di dalam sejarah negeri itu tak ditemukan seorang pun tokoh penting yang namanya memberi kesan berasal dari Hadramut. Sebelum munculnya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Az-Zahir, artinya sebelum peristiwa yang membuat Aceh takluk pada Belanda. Saya menyebutkan ciri-ciri dari kehidupan petualang itu untuk menonjolkan cara orang Arab yang beruang, dan berpengetahuan khusus berhasil menjadi penduduk Nusantara. Ia lahir di Hadramut
dan tahun 1832 lalu ayahnya membawanya sejak kecil ke Malabar. Ia belajar di Calicut dan pada tahun 1848 dan pada tahun-tahun sesudahnya mengunjungi Pulau Ceylon, sekarang Sri Lanka, Moho dan Mekah. Sekembalinya ke Malabar, ia berhasil mendekati Priagung dari Haidar Abad sehingga dijadikan menurut katanya Famakdar atau kolonel. Meskipun kemajuan karirnya begitu cepat, ia meninggalkan angkatan bersenjata dan pindah ke Kalkuta. Di sana ia menjadi pedagang perhiasan. Karena dan seterusnya ya, nanti kita akan ulas di di live streaming, insya Allah. Dan di sini mungkin saya tutup ya. Akhirnya pada tahun 1878, karena menyadari bahwa rakyat Aceh untuk merdeka tidak mungkin terwujud, ia menawarkan kepada pemerintah Belanda untuk meninggalkan gerilya, asalkan diberi gaji seumur hidup sebanyak 30.000 gulden. Tawaran itu diterima oleh pemerintah Belanda dan sejak itu ia menetap di Mekah. Menurut banyak orang yang mengenalnya, ia bertampang penipu. Namun justru itu yang membuatnya berhasil membujuk kaum pribumi. Meskipun demikian, ia tahu sekali bahwa dirinya penting sehingga ia memenuhi harapan pemerintah Belanda yang memanggilnya dari waktu ke waktu untuk datang ke Batavia dan menerima tugas-tugas penting. Bahkan ia berpikir untuk menawarkan bantuan kepada pemerintah Belanda dalam urusan Aceh dengan pengetahuan dan nasihat-nasihatnya. Itu contoh ya, itu ilustrasi mulai dari awal di mana untuk orang-orang Hadramaut ya itu tidak peduli dengan kondisi politik sosial yang terjadi di Nusantara saat itu, kecuali jika kepentingan mereka dari sisi material ataupun spiritual itu disenggol, digeser atau diganggu, baru. Nah, itu pun hanya omon-omon saja. Begitu ya, tidak berupa perjuangan seperti yang dilakukan oleh bangsa Nusantara ini. Nah, kemudian juga banyak beberapa contoh dari tokoh-tokoh Ba'lawi yang sangat-sangat dekat, kemudian sangat sangat setia kepada pemerintah kolonial Belanda yang tadi nama-namanya sudah kita sebutkan. Ada Muhammad bin Abu Bakar Aidid, kemudian ada lagi yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri, kemudian ada lagi yang namanya Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri, kemudian ada lagi Abdullah bin Mansur Al-Idrus, kemudian ada Abdurrahman Az-Zahir, kemudian untuk di Palembang itu dari keluarga bin Syah Bakar bin Salim. Kemudian ada lagi yang namanya Hasan bin Umar Al-Habsi. Kemudian dan masih banyak lagi lah kalau ditelusuri satu persatu dari apa yang dituliskan oleh Vandenberg, di mana buku ini adalah buku sezaman yang menggambarkan, mengilustrasikan kondisi saat itu, di mana terlihat di sana siapa yang memperjuangkan kemerdekaan dan siapa yang menjadi pecundang. Siapa yang melawan kepada pemerintah kolonial Belanda dan siapa yang menjadi sahabat karib dan jongos-jongos Belanda. Sehingga dari sini kita sudah bisa mengetahui kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Bapak Novel Al-Idrus, apakah sesuai dengan buku-buku sejarah atau bertentangan. Tentunya sahabat-sahabat dan teman-teman itu bisa menyimpulkan dengan sendirinya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saudara ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau ya, guru kita semua ya, Gus Aziz Jazuli. Di situ banyak sekali ya, ternyata bukan hanya Utsman bin Yahya saudara, yang sebagai antek-antek Belanda, yang sebagai jongos Belanda, yang sebagai budak Belanda, yang sebagai kacung Belanda, ternyata masih banyak balu-balu yang lain, saudara. Bahkan sampai dikasih gelar pangeran, gelar tertinggi pada saat mereka di Nusantara, saudara. Ya,
umat pribumi, ya orang-orang pribumi banyak yang dibodohi oleh mereka, saudara. Bayangkan, warga pribumi Nusantara banyak yang dibodohi oleh mereka, banyak yang ditipu oleh mereka. Dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang pun sama saja, banyak yang masih tertipu oleh mereka, saudara. Nanti kalian tinggal simpulkan sendiri ya, apa yang dikatakan Gus Aziz ini betul atau tidak. Kalau Gus Aziz itu berbicara sesuai dengan sumber, sesuai dengan referensi, sesuai dengan literasi, sesuai dengan data, dan sesuai dengan bukti. Berbeda dengan Novel Al-Idrus yang hanya sekedar mengarang sebuah cerita, saudara. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.